Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembali lagi dan bertemu lagi dalam video ini by Mr. W and the Adventure of Mr. W. Dan inilah selebrasi jari kelingkingku. Oke, you can see me. Ya, sekarang posisi aku lagi sholat Jumat gitu di salah satu masjid di perumahan gitu kan. Ya, di perumahan aja masjidnya kayak gini, gimana kalau di kota besarnya gitulah, maksudnya gitulah. Alhamdulillah wa syukurillah para jamaah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah hadir untuk melaksanakan sholat Jumat dan sekarang aku telah menyelesaikan sholat Jumat itu. Begitu. Jadi tetap semangat lah. Hidup itu harus diwarnai gitu kan. Intinya ya sholat Jumat gitu kan. Kalau kagak sholat Jumat 3 hari berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memvonis orang itu menjadi kafir dan di jidaknya tertempel kalimat kufur gitu loh. Kalau mau bertobat ya sudah 3 hari nggak sholat Jumat gitu loh, sudah kafir ya. Tapi kalau mau bertobat, insya Allah Allah itu maha pengampun, maha pengasih, lagi maha penyayang. Karena Allah itu suka melihat orang yang berdosa, tapi Allah tidak suka melihat orang yang berdosa tapi tidak tahu bertobat dan tidak mau bertobat. Dan jikalau orang yang berdosa itu, yang kufur itu, mau bertobat nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu, termasuk 3 hari berturut-turut tidak sholat Jumat. Begitu ya, karena kan Allah maha pengampun gitu loh. Gitu. Karena maafnya Allah itu luas, lebih luas daripada besarnya bumi ini. Itu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak akan mengampuni orang-orang yang, wah kucing ini, sorry potong dulu kucing. Hai hitam. Hai ini ya lari. Aduh, jinak ini jinak lebay gitu. Cari sendal dulu. Aduh. Oke, ada sendal gitu. Udah, ambil dah. Gitu. Ya itulah status kalau kita bertobat gitu kan. Tapi kalau ada satu dosa yang nggak bisa Allah ampuni, yaitu dosa syirik. Kalau ada manusia yang syirik, manusia muslimin dan muslimah yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang syirik. Panas. Sabar, aku pakai payung siluman. Mobil mana yang kita naik ini? Yang aku akan naikin ini pada dibawa kemana ini driver ini? Tak cari-cari dulu. Waduh. Kita lanjut. Dosa syirik itu adalah dosa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu contoh jenglot, pesugihan, terus sama apa, kasabandia, sama kris, sama mana ini mobil, aduh betul, sama kris, sama pokoknya benda-benda gitu kan. Kalau sudah merasa yakin kepada benda itu dan menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah dosa syirik gitulah. Bahaya gitu loh. Jadi waspadalah.
begitu. Karena itu dosa paling besar tuh, dosa syirik. Masih bagus orang kafir. Orang kafir itu mereka lahir karena ibunya kafir. Tapi kalau mereka sudah mendapatkan hidayah, maka mereka itu kalau masuk menjadi mualaf Islam gitu loh, mereka itu seperti bayi, dosanya hilang semua, hilang KB. Begitu orang Jawa bilang KB gitu. Hilang semuanya. Tapi kalau orang syirik, muslim dan muslimah, ada salah satu yang syirik, maka sampai kiamat alam kubur dalam baksa itu dia tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka. Oke deh, sudah deh ceramah aku di sini. Orang-orang pada dengar tuh, tapi aku cuekin aja. Namanya juga konten gitu lah, konten. Oke, kayaknya aku sudah dapat kendaraan ini. Ntar sabar, tak cari di mana nih anggota ini pindahin kendaraan. Aduh, edan ini. Hahaha. Ya, kita lanjut sedikit lagi tentang dosa. Janganlah mencintai dosa sekalipun dosa itu indah, karena dosa itu adalah azab, ujung-ujungnya bencana. Ujung-ujungnya bencana dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kalau dosanya sudah numpuk seorang muslim atau muslimah yang sudah numpuk sudah melebihi batas dari garis bendungan, maka air pun keluar. Ya terjadilah contoh dia tabrakan, kepalanya hancur gitu, gepeng gitu, atau diinjak kereta api gitu. Waspadalah gitu. Itu kan hanya sekedar mengingatkan. Aku mengingatkan diri aku juga gitu loh, mengingatkan gitu loh, gitu deh. Oh, sana tuh kayak motor sebelah sana tuh. Waduh. Mana motor ini? Kayaknya sebelah sana kali. Aduh. Gimana nih motor? Habis sholat Jumat. Ya namanya manusia kan, aku juga punya dosa. Makanya kalau aku mengingatkan kepada kalian, ya aku dapat pahala. Yang gak mendengarkan ya terserah. Mana motor? Mana? Ya udah, alhamdulillah. Motor sudah aku dapetin, tapi enggak aku senter pakai kamera. Enggak. Di sampingku ini sudah dapat motor. Ternyata motor bukan mobil, saudara-saudara. Begitu deh. Oke, kalau gitu sekalipun candaanku ini sangat bermakna dan masuk ke dalam hati yang paling dalam, aku hanya bisa berucap dan I'm sorry, tapi aku hanya bisa berucap terima kasih udah menonton video ini. For you all, and see you the next video. Bye, Mr. and the adventure of Mr. Way. Aduh, betul. Santai aja, kasih tepat di 10 menit deh, durasi 10 menit atau lewat koma-koma gitu kan, 10 menit lewat koma-koma. Jadi yang penting aku udah ucapin selamat, udah ucapin dan gitu, sudah semuanya udah gitu kan. Jadi sekarang aku akan tenang karena sedikit lagi masuk ke 10 menit, durasi 10 menit ini video. Kalau udah 10 menit lewat koma-koma dikit ya udah aku langsung putus, maksudnya matiin rekaman gitu kan. Gitu coy. Gitu guys. Itu masjid lumayan gede juga sih. Padahal ini masjid perumahan gitu kan. Gitu. Keren. Cuma warnanya ya bukan berarti masing-masing kan masih punya selera warna gitu kan. Tapi aku lebih suka kalau masjid itu warna hitam gitu kan. Oke.
Sudah cukup waktu. See you di next video. Bye bye.